Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Sidang Jemaat Tuhan Gereja Condrokusumo Semarang. Bersyukur sekali karena di kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit perenungan firman Tuhan dalam ibadah persekutuan doa pagi di hari ini Sabtu 26 September 2020. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami masih diberikan nafas hidup, kekuatan dan kesehatan untuk beraktivitas, bahkan terlebih untuk melayani Engkau. Saat ini ya Bapa, kami bertemu bersama dengan saudara-saudara kami yang kami kasihi dalam persekutuan doa pagi, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau boleh menolong kami agar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar boleh kami pahami dan kami mau melakukan seperti apa yang Engkau Tuhan kehendaki, sehingga biarlah nama-Mu saja ya Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, tema kita di bulan ini masih berbicara tentang mengalami kuasa firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca dari Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Markus pasal 5 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian ini adalah bagian dari kisah yang ditulis oleh Markus yang menceritakan bahwa pada waktu itu ada seorang perempuan yang dia sudah mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dan dalam pergumulannya selama 12 tahun menanggung penderitaan oleh karena penyakit pendarahan itu, dia sudah berulang-ulang kali untuk mencoba berobat ke berbagai tabib pada waktu itu. Sampai kalau kita melihat dalam ayat yang ke-26, dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, namun sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi yang dialami oleh perempuan ini. Selama 12 tahun dia harus menderita penyakit pendarahan. Dan selama 12 tahun juga dia sudah mencoba untuk pergi ke berbagai tabib untuk berobat ke sana. Sampai-sampai Alkitab mencatat bahwa dia sudah mengeluarkan berbagai biaya sampai semua hartanya itu habis untuk berobat dari berbagai tabib. Tapi dikatakan bahwa itu semua tidak ada faedahnya. Dia sudah berobat, harta sudah habis, tapi penyakit yang dideritanya bukannya malah semakin membaik, tapi malah semakin buruk. Jadi kita bisa memahami bagaimana kondisi wanita ini. Sakit secara fisik, 12 tahun harus menanggung penyakit pendarahan. Hartanya sudah habis kan harus berobat ke berbagai tabib. Tapi dia punya penyakit bukan malah semakin membaik, tapi semakin memburuk. Jadi sudah sakit secara fisik, ekonominya buruk, bahkan juga stres karena penyakit ini semakin memburuk. Jadi inilah keadaan yang dialami oleh perempuan ini. Dan saya bisa dapat memahami betapa dia sangat sangat tertekan dengan keadaan seperti ini.
Tapi kalau kita membaca tadi di ayat yang ke-27, ayat yang ke-28, ternyata dalam selang 12 tahun itu dia sakit, pendarahan, sudah berulang kali berobat ke berbagai tabib, walaupun sampai hartanya habis, penyakitnya malah semakin memburuk. Tapi ayat yang ke-27 mengatakan bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan menarik bahwa Alkitab mencatat bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, dan kemudian dia bilang begini, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Pertanyaannya adalah, kira-kira berita apa yang didengar oleh perempuan ini tentang Yesus, sampai-sampai dia mengeluarkan statement bahwa asal saja ku jamah jubahnya, pasti aku akan sembuh. Kalau kita melihat riwayat catatan yang dituliskan oleh Markus, mulai dari Markus pasal yang ke-1, itu disebutkan bahwa Yesus itu, misalkan dalam Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Kemudian di Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kemudian di pasal yang kedua, Yesus di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kemudian di pasal yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian di pasal 3 lagi, di ayat yang ke-7 sampai yang ke-12, Yesus menyembuhkan banyak orang. Dan seterusnya. Di pasal yang keempat ayat yang ke-35 Yesus meredahkan angin ribut, dan di pasal yang kelima Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa. Jadi di sini kita dapat memahami bahwa kalau Markus menuliskan bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka berita apa yang didengar oleh perempuan ini tentang Yesus? Tentu saja berita tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang kusta, Yesus menyembuhkan ibu mertuanya Petrus, Yesus meredakan angin ribut, badai, Yesus mengusir roh jahat. Intinya dia mendengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup membuat mujizat. Dia belum pernah bertemu dengan Yesus, dia belum pernah melihat Yesus secara langsung. Dia belum pernah melihat Yesus mendemonstrasikan bagaimana kuasanya atas segala macam penyakit. Dia belum pernah melihat secara langsung bahwa Yesus pernah menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang tuli, orang yang bisu, bahkan melakukan berbagai mujizat-mujizat. Dia belum pernah melihat itu semua. Tetapi dia hanya mendengar, modal mendengar saja, dia percaya. Sampai di ayat yang ke-28 dia mengatakan, asal saja aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa ibu ini, perempuan ini. Hanya mendengar saja dia percaya. Hanya mendengar saja dia punya iman yang begitu luar biasa bagusnya. Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah prinsip bahwa dari mendengar berita tentang Yesus, keseringan mendengar berita tentang Yesus dapat menimbulkan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ibu ini belum pernah bertemu Yesus, dia belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat, dia belum pernah melihat Yesus menyembuhkan orang banyak, menyembuhkan berbagai sakit penyakit, tapi dia percaya hanya dengan mendengar. Ini berarti bahwa orang yang selalu mendengar tentang Yesus pasti imannya bertumbuh. Kalau kita sering-sering mendengar berita tentang Yesus, maka iman kita pasti bertumbuh. Dan iman yang bertumbuh itu yang akan menjadikan kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan dapat dinyatakan atas kehidupan kita. Makanya ada ayat dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi kita semua ya.
Roma pasal yang ke-7 ayat yang Roma pasal 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul karena mendengar firman. Orang yang rajin mendengar firman Tuhan, orang yang selalu bergaul dengan firman Tuhan, imannya pasti bertumbuh. Itu prinsipnya. Memang dalam konteks pada waktu itu, pada waktu perempuan ini hidup dan juga penulis ini hidup, berita tentang Yesus itu belum dimuat dalam bentuk Alkitab kayak kita punya sekarang. Jadi dia hanya bisa tahu cerita tentang Yesus itu hanya dari omongan orang yang pernah melihat secara langsung, bahkan mungkin orang yang pernah mengalami secara langsung. Tapi bagi kita yang sekarang, berita tentang Yesus, berita tentang keselamatan dalam Yesus, berita tentang Yesus yang membuat mujizat dan banyak perkara-perkara yang ajaib itu sudah ada dalam kitab suci. Jadi prinsipnya kalau kita ingin supaya kita mengalami kuasa Tuhan, maka kita harus punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Tidak ada cara lain. Kita harus senantiasa bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan sudah ada kepada kita dalam bentuk buku, dalam bentuk kitab suci, Alkitab yang kita punya. Maka daripada itu, supaya iman kita bertumbuh dan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, mengalami firman Tuhan, kuasa firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka tidak ada cara lain. Kita harus rajin belajar, baca, dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Hanya dengan cara itu, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Dan kalau iman kita semakin bertumbuh, itu akan membawa pengenalan kita kepada Kristus akan jauh lebih dalam, dan kita akan mengalami kuasa daripada Tuhan Yesus itu terjadi atas kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini kiranya boleh menguatkan kita sebagai orang-orang percaya, khususnya di GIA Condrokusumo Semarang. Sebagai orang-orang percaya, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Persoalan di rumah tangga, persoalan di kantor, persoalan di studi, di mana-mana saja ada masalah. Dan kita butuh iman yang kuat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita bisa menghadapi semuanya itu. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Mari belajar dari perempuan ini. Dia sering dengar Yesus, dia sering dengar cerita tentang Yesus, dia sering dengar berita tentang Yesus. Itulah yang membuat imannya bertumbuh. Sering-sering dengar cerita tentang Yesus, sering-sering dengar berita tentang Yesus, maka imannya bertumbuh. Pesan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini adalah sering-seringlah, rajin-rajinlah, setialah mendalami firman Tuhan. Setialah baca Alkitab, setialah belajar firman Tuhan. Supaya itulah yang membuat iman kita bertumbuh. Dan kalau iman kita sudah bertumbuh, maka percayalah, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, segala macam perbuatan Tuhan yang ajaib itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hari ini dengan penuh keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa, asalkan kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh karena kita rajin baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas perenungan firman Tuhan yang telah kami dengar. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mencintai firman Tuhan. Belajar firman Tuhan setiap hari, melakukan firman Tuhan setiap hari, bahkan memberitakan kepada orang lain. Sehingga iman kami semakin bertumbuh lebih dalam kepada Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan dan kuasa Tuhan, berkat Tuhan boleh dapat kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.